Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alina. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang wakaf dalam Al-Quran yang merupakan bagian penting dalam ilmu tajwid. Pembahasan ini meliputi latar belakang wakaf, pengertian wakaf, macam-macam wakaf, serta pembagian wakaf ikhtiari yang disertai dengan contoh potongan ayat agar lebih mudah dipahami. Selanjutnya, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kandungan makna yang sangat sempurna. Namun, dalam membacanya seringkali terjadi kesalahan, terutama dalam menentukan tempat berhenti dan melanjutkan bacaan. Kesalahan dalam wakaf dapat menyebabkan perubahan makna ayat. Selain itu, keterbatasan napas manusia juga menjadi alasan pentingnya mempelajari wakaf agar bacaan tetap benar dan makna tetap terjaga. Karena alasan inilah para ulama menyusun kaidah-kaidah wakaf sebagai pedoman agar bacaan Al-Quran tetap terjaga maknanya dan tidak keliru dalam pemahaman. Selanjutnya ada pengertian wakaf. Secara bahasa, wakaf berarti berhenti. Sedangkan menurut istilah ilmu tajwid, wakaf adalah memutuskan suara di akhir kata untuk berhenti sejenak dengan niat melanjutkan bacaan. Jadi, wakaf ini bukan berarti kita selesai membaca Al-Quran ya, tapi hanya berhenti sementara, lalu setelah itu bacaan dilanjutkan lagi. Biar lebih kebayang, kita lihat contohnya. Di situ ada contohnya pada bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, berhenti pada kata alamin merupakan wakaf yang benar karena maknanya sudah sempurna. Selanjutnya kita masuk ke macam-macam wakaf. Secara umum, wakaf itu dibagi ke beberapa jenis. Dan yang pertama akan kita bahas adalah wakaf idtirori, yaitu wakaf yang dilakukan karena terpaksa seperti kehabisan napas atau batuk. Contohnya, ketika kita membaca La ilaha illallah, lalu tiba-tiba napasnya habis. Nah, jika terpaksa berhenti karena napas, maka boleh wakaf lalu mengulang bacaan agar maknanya tidak salah. Selanjutnya, yang kedua ada wakaf ikhtibari, yaitu wakaf yang dilakukan untuk menjelaskan bacaan, biasanya dalam pembelajaran. Wakaf ikhtibari ini sering dilakukan oleh guru atau saat kita lagi belajar dan mengkaji Al-Quran. Jadi bacaan sengaja dihentikan sebentar supaya maknanya bisa dijelaskan dulu. Contohnya, ketika kita membaca wa'budullah lalu diberhentikan untuk menjelaskan arti sembahlah Allah, lalu melanjutkan kembali bacaan. Selanjutnya yang terakhir yaitu yang ketiga, wakaf ikhtiari. Wakaf ikhtiari yaitu wakaf yang dilakukan secara sengaja dan dipilih, bukan karena keadaan darurat. Wakaf inilah yang paling sering digunakan saat kita membaca Al-Quran. Selanjutnya kita masuk ke pembagian wakaf ikhtiari. Nah, wakaf ikhtiari yang sudah kita bahas tadi dibagi menjadi ke beberapa bagian. Sekarang kita bahas satu persatu ya. Dan yang pertama yang akan kita bahas adalah wakaf tam. Wakaf tam ini wakaf yang paling sempurna. Kenapa wakaf tam dibilang wakaf sempurna? Karena wakaf tam adalah berhenti pada kalimat yang sudah sempurna artinya dan tidak berkaitan lagi dengan kalimat sesudahnya, baik dari segi lafaz maupun makna. Contohnya pada ayat ulaika humul muflihun. Kalimat ini sudah lengkap maknanya sehingga sangat baik untuk berhenti.
Selanjutnya yang kedua adalah wakaf kafi. Wakaf kafi disebut wakaf cukup. Kenapa disebut wakaf cukup? Karena walaupun maknanya belum sepenuhnya selesai, berhenti di sini sudah cukup aman dan tidak sampai mengubah makna ayat. Wakaf kafi adalah berhenti pada kalimat yang tidak berkaitan dari segi lafaz, namun masih berkaitan dari segi makna. Contohnya pada ayat Zalikal kitabul la raib. Walaupun maknanya masih berkaitan dengan ayat setelahnya, berhenti di sini tetap boleh dilakukan. Selanjutnya adalah wakaf hasan atau wakaf yang baik. Wakaf hasan adalah berhenti pada kalimat yang susunan lafaz dan maknanya sudah baik, namun masih berhubungan dengan kalimat sesudahnya. Artinya, kita sebenarnya boleh berhenti di sini karena maknanya sudah bisa dipahami. Namun, akan lebih utama kalau bacaannya dilanjutkan. Contohnya pada bacaan Alhamdulillah. Di situ boleh berhenti, namun lebih utama jika dilanjutkan. Yang terakhir adalah wakaf qobi atau wakaf yang buruk. Wakaf qobi adalah berhenti pada kalimat yang tidak sempurna sehingga dapat merusak atau mengubah makna ayat. Jadi, wakaf seperti ini sebaiknya kita hindari ya. Contohnya pada bacaan Innallaha la. Berhenti di bagian ini tidak diperbolehkan karena maknanya menjadi tidak jelas dan bisa menimbulkan kesalahan arti. Selanjutnya, kesimpulan dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa wakaf merupakan bagian yang sangat penting dalam ilmu tajwid. Memahami wakaf membantu kita membaca Al-Quran dengan benar, menjaga keindahan bacaan, serta menghindari kesalahan makna. Dengan mengetahui macam-macam wakaf dan pembagiannya, diharapkan kita dapat lebih berhati-hati dalam menentukan tempat berhenti dan melanjutkan bacaan. Nah, dari semua penjelasan tadi, sekarang kita masuk ke bagian penutup. Demikian penjelasan mengenai wakaf. Semoga materi ini bermanfaat dan menambah pemahaman kita dalam membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.